Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya Imtiazah Nila Hedana dan teman saya Aisyah Syam Oktavianti serta Sevian Eza Nur Hidayat akan memaparkan materi mengenai keterbacaan, teknik uji rumpang, dan kecepatan efektif membaca. Keterbacaan berasal dari kata readability yang memiliki bentuk dasar readable yang berarti dapat dibaca atau terbaca. Dengan kata lain, keterbacaan adalah hal atau ihwal terbaca tidaknya suatu bahan bacaan tertentu oleh pembaca. Persoalan yang dibahas dalam keterbacaan ini adalah tingkat kesulitan atau tingkat kemudahan suatu bahan bacaan. Selanjutnya adalah kalimat yang diyakini dapat menentukan tingkat keterbacaan yang rendah adalah kalimat kompleks, kalimat panjang, kalimat inversi, kalimat ekstensi atau perluasan, kalimat transitif, dan kalimat pasif. Persentase jumlah kalimat tersebut mempengaruhi keterbacaan teks. Semakin tinggi persentase kalimat yang kompleks, panjang, inversi, dan indikator lainnya, maka semakin sulit untuk memahami teks. Kata yang diyakini berkontribusi terhadap keterbacaan adalah 1. Kata yang tak lazim, 2. Kata abstrak, 3. Kata kias, 4. Kata serapan, 5. Istilah, 6. Kata benda abstrak, 7. Kata tugas, 8. Akronim, 9. Bentuk kata, dan 10. Diksi. Proporsi kata dalam teks merupakan salah satu kriteria dari keterbacaan. Sebuah teks menjadi lebih sulit ketika proporsi kata meningkat. Selanjutnya ada formula keterbacaan. Paparan mengenai formula keterbacaan yang dikemukakan oleh para ahli adalah sebagai berikut. Formula keterbacaan yang sering digunakan untuk mengukur bahan bacaan pada tingkat rendah adalah rumus keterbacaan dari Speche. Dibuat pada tahun 1933. Sedangkan rumus yang umum digunakan di kelas 4 dan 16 adalah rumus dari Dalley dan Cole yang diperkenalkan pada tahun 1947. Selain formula tersebut, kita juga mengenal Frey grafik. Pada tahun 1977, Edwin Frey menggagas sebuah teknik keterbacaan yang mulai dikenal orang-orang dengan nama Frey grafik. Bagian ini adalah hasil dari upaya untuk menyederhanakan teknik yang digunakan untuk menentukan keterbacaan wacana. Faktor panjang kalimat dan kata sulit masih digunakan, tetapi tingkat kesulitan kata diperkirakan berdasarkan jumlah suku kata. Artinya, rumus ini mendasarkan rumus keterbacaannya pada dua faktor, yaitu panjang kata dan tingkat kesulitan kata. Panjang kata dan tingkat kesulitan kata tersebut ditunjukkan dengan jumlah suku kata yang menyusun setiap kata dalam wacana. Untuk mengukur keterbacaan buku dengan grafik Frey dilakukan setidaknya 3 kali dengan pilihan sampel yang berbeda. Bagian Frey merupakan hasil penelitian terhadap tuturan bahasa Inggris, sehingga bagian ini tidak cocok untuk mengukur keterbacaan tuturan bahasa Indonesia, kecuali dilakukan modifikasi terhadap formula tersebut. Langkah-langkah dalam penggunaan grafik Frey adalah sebagai berikut. 1. Pilihlah penggalan wacana yang representatif yang akan diukur tingkat keterbacaannya. 2. Hitunglah sampai 100 kata dari wacana yang dipilih untuk dijadikan sampel yang akan diukur tingkat keterbacaannya. 3. Hitunglah jumlah kalimat dari 100 kata yang dijadikan sampel hingga per 10 terdekat. 4. Hitunglah jumlah suku kata dari wacana sampel. Angka dan singkatan diperlakukan sebagai satu kata dengan satu suku kata. 5. Hasil hitung pada langkah 3 dan 4 diplotkan atau dimasukkan ke dalam grafik Frey. Pertemuan antara garis vertikal dan garis horizontal menunjukkan tingkat kelas pembaca yang diprediksi dapat membaca bacaan yang diukur. Yang keenam, tingkat keterbacaan hasil pengukuran bersifat perkiraan. Penyimpangan mungkin terjadi sehingga keterbacaan tidak hanya seperti hasil pengukuran, tetapi bisa ditambah atau dikurangi satu peringkat. Manfaat dari menggunakan formula grafik Frey adalah untuk alat ukur keterbacaan sebuah wacana. Dengan demikian, kita akan mengetahui kemampuan seseorang dalam membuat wacana yang sesuai dengan tingkat keterbacaan. Grafik selanjutnya yaitu grafik Riger. Grafik Riger ini diperkenalkan oleh Anton Riger. Grafik Riger memiliki kesamaan dengan grafik Frey, namun juga memiliki perbedaan.
Perbedaan pada kedua grafik tersebut terletak pada kalimat terpendeknya. Grafik Frey meletakkan kalimat terpendeknya pada bagian atas grafik, sedangkan grafik Rieger meletakkan di bagian bawah. Untuk bacaan yang menggunakan bahasa Indonesia, grafik Rieger lebih cocok digunakan untuk mengukur tingkat keterbacaan daripada grafik Frey. Prinsip penggunaan grafik Rieger adalah sebagai berikut. Langkah pertama, menghitung 100 buah perkataan dari wacana yang hendak diukur tingkat keterbacaannya itu sebagai sampel. Deretan angka tidak dipertimbangkan sebagai kata. Langkah kedua, menghitung jumlah kalimat sampai pada persepuluhan terdekat. Langkah ketiga, menghitung jumlah kata-kata sulit, yaitu kata yang dibentuk oleh 6 huruf atau lebih. Kriteria tingkat kesulitan sebuah kata di sini didasari oleh panjang pendeknya kata, bukan oleh unsur semantisnya. Langkah terakhir adalah hasil yang diperoleh dari langkah 2 dan 3 itu dapat diplotkan ke dalam grafik Rieger untuk menentukan peringkat keterbacaan wacananya. Kemudian adalah keterbatasan formula keterbacaan. Keterbatasan pada formula keterbacaan adalah rumusan formula-formula keterbacaan yang sering digunakan untuk mengukur tingkat keterbacaan yang tidak memperhatikan unsur semantis. Keterbatasan lainnya adalah pada penggunaan slang, kemudian makna ganda atau minat pembaca. Selain itu, formula keterbacaan juga tidak bisa digunakan untuk bacaan fiksi atau karya sastra, khususnya pada karya sastra yang berupa puisi. Puisi memiliki bentuk yang khas dengan struktur kalimat yang jauh berbeda dari struktur kalimat pada karya non-fiksi. Keterbatasan-keterbatasan yang ada pada formula keterbacaan seyogianya menjadi bahan pertimbangan pada waktu menentukan tingkat keterbacaan wacana. Baik, materi selanjutnya adalah materi mengenai teknik uji rumpang yang akan disampaikan oleh Aisyah Siam Oktavianti.